Alhamdulillah bini'matihi tatimmu shalihat wa tarfa'u darajat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadis nomor 553 masih tentang kitab Janaiz. Wa an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalatkan jenazah. Fahafidtu min du'ai, lalu aku menghafal di antara doa yang dibaca oleh Nabi pada saat menyalatkan jenazah itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu al jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzabal qabri. Nah, itu redaksi pertama. Nah, dari hadis ini ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa doa ini dibaca oleh Nabi secara jahar. Makanya Auf bin Malik mengatakan, aku hafal. Artinya Nabi membaca doa ini dengan jahar. Walaupun secara pokok bacaan-bacaan pada salat jenazah itu dibaca dengan sir, tetapi seperti Abdullah bin Abbas pada hadis yang sebelumnya, beliau dalam salat jenazah itu membaca surat Al-Fatihah secara jahar. Tapi kemudian Abdullah bin Abbas berkata kepada Tolha bin Abdillah, lita'lamu annaha sunnah. Jadi dengan terjemahan bebas bahwa bacaan pada salat jenazah itu sir atau dipelankan, adapun aku menjaharkan membaca surat Al-Fatihah itu lita'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa membaca surat Al-Fatihah pada salat jenazah itu sunnah, bukan sunnah. Artinya dicontohkan, diajarkan oleh Nabi dan hukumnya wajib. Demikian pula tentang bacaan setelah surat Al-Fatihah dan sholawat, itu juga dibaca secara sir, tetapi apabila diperlukan untuk ta'lim maka diperbolehkan membacanya dengan jahar. Yang kedua, umumnya di kita membaca doa kita redaksi yang pertama, membaca doa salat jenazah. Untuk redaksi yang pertama ini tidak selesai sampai wa wasi' madkhalahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Padahal masih ada lanjutannya. Nah, ini seperti doa iftitah saja yang wajah tuwajiyah itu. Ini sangat panjang, yang dibaca kurang dari setengah sebenarnya. Nah, tentu permasalahannya kalau membaca doa iftitah dengan sengaja hanya separuh saja, tentu itu tidak diperbolehkan. Berbeda dengan orang yang memang hafalnya cuma segitu, masih dalam proses menambah hafalan, baru segitu hafalannya, itu tidak soal. Atau nanti dia baca wajah tuwajiyah, nah, baru separuh imam sudah mulai terdengar membaca Al-Fatihah, itu dia mesti diam, mesti mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Nah, demikian pula dengan
doa salat jenazah ini. Kalau dia sengaja, padahal dia mampu untuk menyelesaikan, nah tentu itu tidak diperbolehkan. Kemudian redaksi yang kedua, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyalatkan jenazah, beliau membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tuharimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Nah, doa pada saat salat jenazah ini seperti doa-doa pada sholat secara umum. Misalkan ya, pada saat tahiyat itu ada bacaan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita kan baca jam itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad baca sholawatnya redaksinya bagaimana? Sama saja, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak begini. Kan Allahumma sholli ala Muhammad itu artinya orang ketiga. Nabi tidak menggantinya menjadi orang pertama. Allahumma sholli alayya. Ya Allah, anugerahkanlah keselamatan atas. Itu tidak begitu. Karena nanti doa-doa dalam sholat khususnya itu istilahnya tauqifi. Dari sananya begitu, sudah begitu saja. Kalau dalam masalah keduniaan, misalkan teks proklamasi gitu ya, yang bertanda tangan di bawah ini atas nama seluruh bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana kalau Soekarno yang membacakan teks proklamasi itu? Kan tidak, yang bertanda tangan di bawah ini saya dan Hatta, kan tidak saya. Tetap saja Soekarno, Hatta. Itu disebutnya tauqifi. Nah, oleh karenanya kaitan dengan masalah kata ganti, Allahumma ighfir lahu. Bagaimana kalau jenazahnya perempuan? Tetap saja Allahumma ighfir lahu. Ya, jadi tidak diganti Allahumma ighfir lahu. Tetap saja Allahumma ighfir lahu warhamhu. Seperti nanti redaksi Assalamualaikum. Bagaimana kalau laki-laki dan perempuan yang kita ucapkan salam kepada mereka itu tetap saja Assalamualaikum, tidak ada tambahan Waalaikumsalam, tidak. Jadi tambah Waalaikumsalam saja ini satu hal yang terlarang, apalagi ditambah dengan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, itu apalagi begitu. Nah, kemudian mengenai masalah bacaan-bacaan atau doa pada saat salat jenazah ini, tidak ada ketentuan redaksi ini dibaca di takbir keberapa. Tapi intinya Al-Fatihah dan sholawat itu di takbir pertama. Nah, kecuali nanti kalau kita sholat ya di Makkah atau di Madinah, walaupun tidak terdengar secara jelas ya, di Mekah di Madinah itu takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat. Nah, takbir ketiga itu semua doa dikonsentrasikan di sana. Takbir keempat itu tidak baca apapun, karena Allahu Akbar langsung salam. Artinya ini walaupun kita tidak mendengar gitu ya, ini indikator bahwa pada takbir keempat itu tidak ada bacaan. Mekah Madinah gitu. Sementara kalau kita lihat hadisnya itu disebutkan bahwa takbir pertama Fatihah, kemudian sholawat, kemudian ikhlaskanlah doa pada takbir-takbir berikutnya. Nah, tetapi Allahumma ighfir lahu di takbir keberapa gitu? Apakah di ketiga, di keempat, atau di kedua? Demikian pula nanti Allahumma ighfir li hayyina. Ada lagi nanti Allahumma anta rabbuha.
Nah kalau di kita suka begini, takbir pertama Fatihah sholawat, takbir kedua Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, takbir ketiga Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina dan seterusnya, takbir keempat Allahumma anta rabbuha dan seterusnya. Itu silahkan juga, tapi kalau memang misalkan takbir kedua Allahumma gfir li hayyina, takbir ketiga Allahumma gfir lahu, enggak. Karena Nabi tidak pernah menetapkan ini dibaca pada takbir keberapa. Tapi intinya tiap takbir itu ada bacaan. Nah tetapi kalau begini ya, kayak di Mekah Madinah gitu, takbir keempat Allahu Akbar, kita baru Allahumma anta rabbuha, imam sudah salam ya sudah, kita ikut salam karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Itu. Jadi jangan sampai ongkoh berjamaah tapi hari-hari, kan banyak yang begitu. Dalam salat fardu saja kan banyak begitu, Pak. Padahal Nabi memerintahkan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, imam diangkat untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru. Jadi apabila imam takbir, ucapkan takbir. Kamu jangan takbir kalau imam belum takbir. Wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka'a. Apabila imam ruku, rukulah kamu. Dan kamu jangan ruku kalau imam belum ruku, begitu. Sujud juga begitu. Nah, seringkali terjadi, ini umumnya ya pada rakaat terakhir, sujud terakhir. Kan di sana ada kesempatan untuk berdoa bebas. Walaupun sebenarnya berdoa bebas itu pada sujud yang manapun di rakaat keberapapun. Tapi kalau dalam salat berjamaah biasanya imam hanya sebatas mengakomodir itu di rakaat terakhir tahiyat sujud terakhir, agak lama gitu. Nah nanti ada kasus itu ya, makmum ini seueur pamenta 10 poin gitu. Tapi imam itu ya sederhana saja, imam 3 poin mintanya. Otomatis ketika imam sudah selesai itu karena lebih sedikit apa yang ia minta poin-poinnya, maka imam bangkit, Allahu Akbar, at-tahiyatul lillah dan seterusnya. Ini makmum mestinya ikut bangkit. Walaupun apa yang ia minta belum selesai. Ini banyak yang ada sema, samseep doa naoge terus sujud. Nah ini kan jadi hari-hari gitu ya, engkau berjamaah tapi hari-hari. Nah, terus bagaimana, kan saya belum selesai memohon kepada Allah. Allah itu maha tahu apa yang akan kita minta. Demikian pula nanti pada saat salam, kan setelah innaka hamidum majid ada doa bebas gitu. Tapi dalam prakteknya ada beberapa imam salam terus saya ngadumain. Padahal innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Kemudian yang 555 masih dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sholaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a. Apabila kalian menyalatkan jenazah, maka ikhlaskanlah kalian di dalam berdoa. Nah, jadi ikhlaskan dalam berdoa itu, pertama, ikhlas itu kan artinya suci murni, tidak tercampur oleh unsur-unsur yang lain. Nah, yang pertama, ikhlas tentu dalam masalah kaifiat, masalah cara, termasuk yang tadi redaksi doa. Dari nabinya begitu ya begitu saja yang kita lakukan. Tidak boleh ada penambahan, pengurangan atau perubahan. Nah, ada lagi permasalahan bagaimana kalau kita tidak hafal. Kan begitu nasib doa salat jenazah itu. Hafalkeun gitu, nu maotna daya. Akhirnya belum bisa dipraktekkan juga. Pas nu maot aya lupa gitu ya. Anu malotok teh Allahumma gfir lahu, sakitu-kituna. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Kalau memang hafalnya suka cuma segitu sudah itu saja, di tiap takbir diulang. Mung sakitu-kituna gitu, tapi tetap mesti ada ikhtiar untuk menghafal. Kayaknya berbari maca. Tulis di selembar Allahumma gfir lahu. Entong apa lu ayat. Nah, jadi ikhlas dalam bab kaifiyah, juga ikhlas dalam bab niat. Jadi semata-mata ketika menyalatkan jenazah itu
mengharap pahala dan keridhaan dari Allah. Daima ibadah gitu ya, kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya, walaupun ini masuknya wajib kifayah bukan wajib ain. Dan tentu begitu ya, untuk menjaga keikhlasan ini mesti dari kedua belah pihak. Orang yang menyalakan mesti ikhlas, keluarga yang disolatkan pun mesti ikhlas, mesti dijaga keikhlasan itu. Nah, ada di beberapa tempat gitu ya, orang yang menyalatkan jenazah pun di amplopan. Ada yang ketika pulang di pintu itu ditunggu, ada yang ketika sholat diselipkan di sini. Nah, hemat saya ini sangat mengganggu keikhlasan. Sampai di Banten itu, kalau pejabat, orang kaya, anggota dewan yang meninggal, itu yang menyalatkan bisa 200 orang. Tapi kalau orang yang miskin, itu paling banyak 7 orang, 10 orang. Ada gambar apa? Di pejabat mah amplop oke. Tapi kalau dari orang miskin, paling 5.000. Nah, ini jelas akan mengganggu keikhlasan. Nah, kalau nanti begini, ini orang kaya meninggal dunia, kagak apa amplopna apa? Semangat nyolatan. Aiten teh euih teh aya amplopna. Mengertu. Materi duniawi tidak dapat, pahala pun otomatis tidak. Nah, jadi perlu ada kehati-hatian. Dan ini bukan syariat Islam gitu ya, ini budaya saja. Budaya saja. Nah, tetapi budaya ini sangat mengganggu keikhlasan. Nah, kemudian juga perlu bagi kita ya, bagaimana nanti ketika kita meninggal supaya orang ikhlas menyolatkan kita. Perbanyaklah menanam kebaikan. Karena keikhlasan itu umumnya Pak tidak bisa dipaksakan. Kalau ada orang ibadah tara, ke masjid tara, ngaku nama Islam itu, jeung tatangga teu akur gitu. Pokoknya pika keungeuleun, pika sebeleun gitu. Kira-kira ditakdirkan orang itu meninggal dunia, kira-kira ikhlas tidak kita mendoakan? Sesah Pak, sesah dipaksakan. Pemimpin dolim gitu ya. Kira-kira kalau meninggal, ikhlas tidak menyolat. Nah, tentu keikhlasan itu tidak bisa dipaksakan. Di sisi lain gitu ya, kita yang menyolatkan mesti berusaha sekuat tenaga untuk mengikhlaskan di dalam mendoakan. Masa lalu biarkan saja. Makanya Nabi menyatakan la tasubul amwat, kalian jangan mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia, karena mereka sudah siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dia kerjakan di dunia ini di hadapan Allah. Nah, makanya dulu ya ketika Pak Harto meninggal dunia, itu ada, kalau dibagi ada 3 kelompok orang sikap mereka terhadap Pak Harto itu. Ada yang mencaci maki, merendahkan Pak Harto, seolah-olah beliau tidak punya kebaikan sedikit pun. Apalagi orang-orang yang pro PKI gitu ya, itu sangat tidak suka kepada Pak Harto itu. Ada juga yang memuji setinggi langit, seolah-olah tidak punya keburukan sedikit pun. Tapi ada orang yang pernah dipenjarakan oleh Pak Harto, politisi dari PAN, siapa namanya? Sudah almarhum tidak? Beliau ketika ditanya bagaimana Pak Harto menurut Pak, beliau menyatakan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan beliau. Tidak ada komen yang lain. Karena semua pemimpin itu pasti punya jasa. Tapi kedoliman pasti, yang namanya pemimpin itu pasti ada kedoliman. Nah, tetapi ketika mereka sudah meninggal dunia, mau diapakan lagi? Nah, jadi sikap dari politisi ini
bagi keluarga sangat nyaman didengar daripada terus mencaci maki. Nah ini sikap negarawan gitu ya, yang sangat sulit ditemukan. Kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Urusan dia di dunia sudah selesai, dengan mendoakan sudah pasti jadi kebaikan bagi kita, dan dengan mendoakan akan kita menjaga hubungan baik dengan keluarganya gitu ya. Dan dengan mendoakan mudah-mudahan dengan diijabahnya doa menjadi bisa meringankan beban orang tersebut di akhirat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyri'u bil janazati." Bersegeralah di dalam memulasara jenazah, bersegeralah di dalam mengantarkan jenazah. Jadi kalau ada orang sudah jelas pasti meninggal dunia gitu ya, dan nanti orang yang ahli itu tahu, ini sudah ada cara ngeceknya gitu ya, bisa ada cermin didekatkan ke hidung gitu ya, kalau ada uapnya ini masih hidup, masih bernapas walaupun pelan gitu ya. Ada yang nadinya, ada yang dipegang udah dingin semua gitu ya. Nah biasanya nanti kalau meragukan ke dokter. Oleh karenanya kalau ada orang-orang yang meninggal dunia di rumah sakit, umumnya Pak 2 jam dulu ditunggu, 2 jam dulu ditunggu. Nah tapi kalau sudah memang jelas meninggal dunia, maka segera dipulasara, segera dimandikan. Nah dengan segera dimandikan ini manfaatnya ya, bagi orang yang memulasara tidak repot, membuka pakaiannya tidak repot karena masih lentur. Tidak jarang begitu ada orang yang meninggal dunia dibiarkan saja, sampai ketika membuka bajunya pun mesti digunting. Kenapa? Karena sudah kaku, ditelepkan, disi potong gitu. Nah kemudian bagi orang yang datang mau menyolatkan, ketika sudah dipulasara, dimandikan, dikafani, maka mereka bisa segera menyolatkan. Karena rizki bagi jenazah itu kan doa, di antaranya pada saat salat jenazah itu. Karena ada orang yang datang mau menyolatkan belum dimandikan. Nah sementara kalau nunggu ini juga kita ditunggu kerja misalkan gitu, namanya segera dipulasara. Dan tentu untuk melaksanakan kesegeraan ini, makanya masyarakat wajib bisa, walaupun memandikan jenazah itu fardu kifayah, tapi mempelajari cara memulasara jenazah itu fardu ain. Diajar ilmu nama gitu, wajib setiap orang bisa. Tapi nanti pada pas praktek memandikannya itu fardu kifayah. Kalau sudah terwakili oleh 2-3 orang yang sudah, yang lain tidak memandikan, lepas dari dosa. Tapi nanti sekali lagi bahwa belajarnya mengetahui kaifiat memandikan jenazah itu fardu ain. Nah jadi bagaimana caranya supaya ketika ada orang yang meninggal segera dipulasara, maka wajib kita mengetahui cara. Dan nanti Nabi menganjurkan gitu ya, yang terbaik yang memandikan itu keluarga, Pak. Kenapa keluarga yang terbaik memandikan jenazah itu, anaknya atau siapapun gitu ya? Karena bagi si mayit ini, ketika taruhlah anaknya yang memandikannya, maka sudah pasti bagi si mayit ini jadi tambahan pahala. Walaupun dia tidak mengajari secara langsung, setidak-tidaknya dia nyekolakan gitu ya, atau membiayai. Ditakdirkan tidak menyekolahkan, tidak membiayai, maka tetap saja dia dapat pahala. Karena anak itu wujud tidak lepas dari jasa yang menjadi kedua orang tua. Yang kedua, kenapa anggota keluarga? Karena anggota keluarga itu sangat ya, lebih dan sangat bisa menjaga keaiban. Kan nanti tidak boleh orang yang memandikan jenazah itu menyebarkan keaiban si mayit gitu ya, kan ketika dimandikan itu terbuka,
Tidak boleh dia menyebut-nyebut kepada orang lain keaiban, dan keluarga itu pasti bisa memelihara, menjaga keaiban si mayit ini. Nah, jadi sabda Nabi asri'u bil janazah, termasuk juga nanti pada saat membawa jenazah itu ke pemakaman. Jadi kita kalau ya karena bukan muslim ya, misalkan Michael Jackson itu 2 bulan Pak, tidak dimakamkan, 2 bulan disemayamkan. Perdana Menteri Jerman ya, itu Jerman atau Inggris lupa lagi, itu 1 bulan Pak, belum dimakamkan, disemayamkan di rumah duka sebulan. Ya awet mah pakai formalinnya gitu ya. Nah termasuk juga kalau walaupun ini di luar Islam gitu ya, di Bali gitu. Kalau orang miskin yang meninggal dunia belum punya biaya untuk dikremasi ya, ngapain gitu ya, kan disimpan aja, disimpannya di luar, di sebuah semacam apa ya, ada pohon apa sih lupa namanya itu. Walaupun pohon itu juga ada keistimewaan itu untuk meredam bau, untuk meredam bau. Nah jadi Allah menciptakan gitu ya untuk meredam bau. Jadi ada pohon yang dedaunannya bisa meredam bau, ada pohon yang bisa dedaunannya menyerap racun. Nah, ada satu pohon ini untuk para perokok gitu ya, dianjurkan punya pohon itu, karena pohon itu bisa menyerap racun. Ya, namanya bukan nama latinnya, namanya lidah mertua. Ya, itu menyerap bau juga menyerap racun. Makanya lidah mertua itu dulu juga baru tahu saya namanya sekarang gitu ya. Dan dulu pelakano itu yang panjang gitu, dia kan beda-beda jenis, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah kalau yang pendek biasanya disimpan di rumah-rumah gitu ya, bahkan di tempat-tempat tertentu itu disimpan di toilet. Nah karena itu bisa meredam bau gitu ya. Nah itu dulu tumbuhnya itu dan sengaja ditanam, istilah di lembur di jarian. Jarian teh dekat mungkin pada acara ya paralon gitu ya, belum musim itu ada susukan alit Pak, itu tempat pembuangan dari jamban, tempat mandi. Kesum itu ada jarian di sekitar pelakan dirinya. Itu untuk meredam bau. Nah terus kalau Nabi bagaimana begitu kan, seringkali orang begitu. Nabi itu kan wafat hari Senin, dimakamkan Selasa. Bahkan ada riwayat menyebutkan Nabi itu dimakamkan Rabu, sehari atau 2 hari begitu. Nah karena ketika Nabi wafat bisa kita rasakan gitu ya, walaupun kita tidak mengalami pada masa itu. Sahabat-sahabat Nabi yang mengalami hidup pada masa kegelapan, adulumat gitu ya, masa kejahiliahan, mereka menyembah patung, dianggap Tuhan, padahal patung itu mereka yang bikin. Makanya istilahnya kebodohan yang sangat luar biasa itu orang yang menyembah Tuhan, yang Tuhan itu mereka bikin sendiri. Bodoh pisan jelema. Mestinya menyembah Tuhan yang menciptakan. Nah ini dia menyembah Tuhan yang dibikin sendiri. Ya namanya Umar kan bikin dari tepung gitu, bikin mun urang mah ngadamel bubuayaan gitu ya, mun disunatan mah gitu. Ini bikin Tuhan itu dari adonan tepung dibentuk gitu. Jadi roti. Nah, dibawa untuk festival tahunan, nah, di perjalanan karena lapar itu potongkeun gitu, tangan dimakan ya lapar. Sampai habis kan. Ketika sampai di tempat ritual itu habis. Makanya Umar kalau sedang merenung sendiri tiba-tiba ketawa sendiri. Bukan ODGJ, tapi dia mentertawakan perilaku di zaman jahiliyah sebodoh itu. Tapi didakwahi oleh Nabi itu kan malik tersep. Sampai beliau kan menghunus pedang untuk membunuh Nabi.
Tapi kemudian ada orang, mau kemana kamu Umar? Dia bilang, saya akan bunuh Muhammad itu. Kamu jangan urusi dulu Muhammad. Adik kamu sendiri sudah mengikuti agama Muhammad. Nah, sampai kan didatangi kan adiknya itu. Adiknya sedang membaca surat Toha ketika itu. Dan Umar mendengar, luluh hatinya. Walaupun belum 100%. Makanya ketika masuk itu, mana yang kamu baca tadi? Tidak dikasih. Nah sampai nanti adik iparnya itu dipukul sampai berdarah. Nah tapi surat Toha itu sudah meresap di hati Umar. Makanya Umar mendatangi Nabi Muhammad ketika itu beliau sedang berada di rumah Al-Arqam. Hanya populer dengan sebutan Darul Arqam. Jadi ketika Umar menutup pintu dan dilihat dari dalam ternyata Umar, orangnya nggak ada yang Pak. Ketika Umar datang. Nah, tapi ketika itu Hamzah sebagai paman Nabi, beliau mengatakan biarkan. Bila Umar berniat baik, kita akan sambut dengan baik. Bila Umar berniat jahat, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Sampai Umar masuk dan qadarullah Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah kemudian setelah 23 tahun Nabi membina gitu ya, membebaskan, mengeluarkan manusia waktu itu dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahilian menuju Islam, dari barbar menuju madani selama 23 tahun. Lalu Rasulullah wafat, maka orang tentu akan sangat kaget. Orang yang sangat dicintai kemudian meninggal dunia. Dan Nabi ini sangat mulia. Bahkan diantara para nabi, Nabi Muhammad paling mulia. Makanya ketika Nabi wafat itu, Bilal ya sebagai maula dari Abu Bakar, hamba sahaya yang banyak kejasaan ke Abu Bakar, dan beliau itu minta izin kepada Abu Bakar, saya ingin berhenti dari mengumandangkan adzan. Saya berhenti. Kenapa? Setelah Nabi wafat ya, saya tidak kuat. Apalagi ketika mesti mengucapkan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini gambaran gitu ya, bagaimana paniknya, bingungnya sahabat ketika Rasulullah wafat. Nah sampai mereka itu bagaimana cara memandikan Nabi? Apakah dibuka pakaiannya? Atau dimandikan dengan tetap berpakaian? Berdiskusi mereka itu. Terus di mana Nabi mesti dimakamkan? Apakah di baki atau di mana? Cuma ketika itu kan Abu Bakar yang tampil gitu. Walaupun sebelumnya Abu Bakar itu mesti membereskan juga perselisihan yang terjadi antara Muhajir dan Ansor di Sakifah Bani Sa'idah. Nu ieu bingung gitu. Kumaha cara memandikan Nabi? Di mana Nabi dimakamkan? Di sisi lain Abu Bakar dapat berita bahwa di Sakifah Bani Sa'idah orang sudah membicarakan tentang suksesi. Maka nanti Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ini sebagai tokoh-tokoh Muhajir datang menemui mereka. Debat cukup sengit gitu ya. Akhirnya disepakati bahwa pemimpin pelanjut Nabi dari pihak Quraisy, sementara dari pihak Madinah itu menjadi menteri atau menjadi pembantu. Nah, ini yang menjadi